website yang harus kami beli. Ini adalah pertama kali belum kerjasama surat suruh beli domain. Saya belum WD sama sekali, artinya beliau punya akun di sana. Oke, baik Ibu, aku trading bilang semua. Kenapa aku bilang semua? Karena trading kita percaya bahwa ada sosok motivator di sana. Jadi kita pasti ikut trading. Oke, saya belum WD sama sekali kata beliau. Member sudah ratusan cair. Beliau yang bilang ya, member sudah ratusan cair, ratusan juga selesai WD off. Ini kata beliau. Aku bilang, ya Allah Ibu, bagaimana ya uangku? Aku bilang kayak gitu. Tapi aku bersyukur ya Ibu, aku masih bisa hidup dong. Aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Aku bilang, dia bilang saya hanya masuk uang dingin, tidak ada uang kebutuhan yang saya depo. Jalani hidup, jalan terus. Semoga bantuan finalnya baik ya. Dia masih ngomongin bantuan final. Saya hanya masuk uang dingin, kata dia. Tidak ada kebutuhan yang saya depo. Iya sama Ibu, aku juga bersyukur untuk hal itu. Nah intinya di sini adalah kita ngomongin trading. Saya chat beliau lagi, betul saya chat beliau, tapi ngomongin trading teman-teman, tidak ada ngomongin yang lain. Saya tanya, Ibu bagaimana tentang trading, bagaimana tentang trading? Dan ada statement di sana, saya ngirim hadiah ke dia. Maaf teman-teman, saya punya perusahaan di mana setiap kita mau lebaran pasti kita ngasih hampers ke orang-orang yang kita anggap kenal, kita anggap baik, kita anggap tahu siapa itu, kita pasti kirim. Jadi tidak ada niat apapun atau saya menspesialkan seseorang, karena semua orang bagi saya spesial. Orang yang kita kenal adalah spesial. Oke, tiba-tiba tanggal 13 ada yang chat saya. Sebentar teman-teman, nanti kita kasih lihat biar tidak ada dusta di antara kita. Biar tidak ada dusta ya. Saya mau langsung dari handphone, kenapa? Karena saya tidak mau motong-motong chat. Saya punya 1.200 lebih lembar yang ini menjadi bukti di kepolisian. Tidak ada dusta. Fitnah sekali yang bilang bahwa saya yang menghubungi dia duluan. Demi apapun saya bersumpah bahwa beliau yang menghubungi saya tanggal 13 Agustus 2022. Dan beliau menanyakan masalah bisnis saya karena beliau merasa pernah dapat hampers. Siapa yang tidak bangga dihubungi oleh orang yang kita anggap baik di media sosial? Siapa yang tidak bangga? Di hari itu saya mau lihat pameran mobil ke Jakarta dan dia bilang bagaimana bisa ketemu hari ini. Saya siap jika itu harus dibuka suaranya. Rekaman suara itu saya siap untuk membuka. Jika Bapak Kepolisian Republik Indonesia ingin membuka rekaman telepon, saya siap. Karena tidak ada dusta di sini. Oke, tanggal 13 Agustus, sorry. Saya tidak tahu kalau ternyata faktanya seperti ini. Tanggal 13 Agustus dia chat saya. Dan tanggal 13 Agustus saya tidak menanyakan apapun, dia langsung chat. Bu, ini ada surat edaran net, Ibu pegang ya. Kita tidak bisa dituntut. Kesalahan dan kewajiban bayar balik dana member ada pada perusahaan robot trading. Mungkin pada saat beliau kirim ini adalah karena saya pernah bilang bahwa kasihan member-memberku. Kasihan maksudnya keluargaku, aku bilang ke beliau adalah member. Saya di sini, alhamdulillah. Tapi bagaimana uang keluarga saya? Ya, kita orang normal ya, saya tidak mau ada dusta. Saya sudah bilang, Bu, ini pameran masih lama. Nggak apa-apa, Bu Sarah, saya tinggal di situ kok. Saking pengen ketemunya sama saya tinggal di situ kok. Dan ada Pak Rahmat di situ, dia bilang begitu. Saya punya buktinya dan ini siap saya bawa. Siapa itu Pak Rahmat? Pak Rahmat dia bilang adalah staf atau asisten, saya pun tidak tahu. Itu yang selalu komunikasi kita bertiga. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Mario tidak ikut serta dalam tanggal 13, maka inilah foto tanggal 13. Oke. Dan saya bangga, meskipun saya orang kampung yang beliau hina, saya masih sanggup bayarin mereka makan. Jangan hina kampung halaman. Kita semua sama di mata Tuhan. Jangan hina kampung halaman. Di belakang ini adalah bukti pembayaran bill pada saat tanggal 13, tanggal 15 Agustus. Pertemuan tanggal 15. Beliau meminta saya datang. Kalau beliau bilang bagaimana, beliau bilang saya yang mendesak terus.
Ada kalimat seperti ini. Statement beliau, kalau saya yang minta ya, tidak mungkin dia ngomong begini. Selamat malam Bu Syara, sampai ketemu besok ya jam 10. Ini adalah chat bukti saya. Oke ya. Tanggal 15 Agustus. Makanya saya chat bahwa Syara sudah OTW ya Bu. Karena dia chat itu tanggal 14 malam sampai ketemu besok, maka tanggal 15 saya bilang Syara sudah OTW ya Bu. Oke, tanggal 15 Agustus. Dan beliau bilang bahwa kita baru hari itu ketemu Pak Mario. Saya punya chat bahwa Pak Mario chat ke kita masalah domain. Bagaimana bisa orang yang belum mengerti tentang kerja sama kita mengirimkan domain ke Bapak Sunyoto. Ini ada buktinya, saya tidak bisa lampirkan karena ini adalah bukti kepolisian. Tanggal 15 yang kata beliau dia baru tahu karena istrinya yang bekerja sama. Ini belum kerja sama ya. Tanggal 15 beliau mengirimkan domain yang harus kita beli. Kemudian next, tanggal 15 juga beliau mengirimkan pointers. Kenapa beliau mengirimkan pointers? Betul, saya yang bertanya. Kenapa saya bertanya? Karena saya mau mundur teratur. Beliau sudah tahu bahwa uang kami sudah habis di trading. Kami tidak ada uang lagi. Kalau kami mengeluarkan uang pun kami harus untuk pengembangan bisnis. Tidak mungkin kami mau mengeluarkan uang untuk hal-hal tidak penting yang merupakan kebodohan. Tidak mungkin sekali itu terjadi pada kami. Tidak mungkin. Akhirnya dia ngirim pointers mengenai kerjasama profit sharing tanggal 15. Aku bilang gitu, oke Bu, aku diskusi ya. Biar aku ngobrol aja nanti sama ibu. Tahu nggak dia jawab apa? Aku sih rencana Rabu mau ke Bandung. Apa Kamis mau sekalian lihat tempat di Bandung. Dia yang menawarkan untuk ke Bandung. Tidak pernah saya minta ke Bandung, teman-teman. Ini ada bukti chatnya, tolong jangan dibolak-balik. Apakah Kamis sekalian lipat? Aku dong, pasti aku jawab boleh Bu. Tidak mungkin aku jawab nggak boleh. Boleh Bu, malah lebih dekat ke Bandung. Karena saya orang Karawang ya Mas. Semua Mbak, saya orang Karawang. Artinya dari Bandung, dari Karawang lebih dekat ke Bandung. Saya jawab boleh. Dia tanya, mau Kamis atau Sabtu? Kalau Jumat aku nggak bisa, kata dia. Saya jawab, Kamis aja deh Bu, kalau weekend takut macet kesana, kasihan anak-anak. Saya bilang, emaknya kerja terus. Dengan polosnya saya bilang gitu, oke next. Itu tidak terlalu penting. Dan ini, maaf saya harus buka karena beliau bilang tidak ada bujuk rayu. Tanggal 15 Pak Ente yang bikin masalah rumah cantik Kanemochi. Tahan. Beliau bilang beliau tidak tahu menahu, yang kerjasama adalah Bu Lina Teguh. Bapak, mohon maaf saya harus buka ini karena Bapak berbicara seperti itu sambil mentertawakan kami. Kami adalah rakyat kecil Pak, yang tidak ingin seperti ini. Apalagi sampai dibilang pansos. Saya tidak berani buka sosial media. Mbak Syara, ini sebelum tanda tangan. Jauh sebelum tanda tangan. Ini bujuk rayunya. Di sini ada tulisan 10 miliar, teman-teman bisa baca. 10,2 miliar. 10,2 miliar. Kalau beliau tidak ada di dalam ini, tidak mungkin kami mau ngeluarin uang miliaran rupiah. Dan saya berani, siapapun orang IT yang jago, lacak handphone saya, tanggal berapa ini diambil. Kami berani, siapapun IT lulusan luar negeri manapun, lacak bukti saya. Oke, di sini tidak ada Pak RT legal spidol, saya punya. Tanggal 15. Mohon maaf Bapak, saya harus buka ini. Sebenarnya saya tidak mau perpanjang seperti ini. 15 Agustus. 15 Agustus. 15 Agustus itu beliau mengirimkan domain. Saya tidak mau dibuka. Pak MT. Beliau mengirimkan domain website yang harus kami beli. Ini adalah pertama kali belum kerjasama suruh beli domain. Dan di tanggal 17 Agustus beliau pun menyuruh kami membeli domain. Ini sebelum kami ke Bangun Jiwo, Bandung. Ada 2 domain. Tidak mungkin ini. Oke. Next, tanggal 18. Saya berani buka tanggal. Saya tidak mau ada dusta. Tanggal 17, beliau bilang selalu saya memaksa. Maaf sekali, 17 Agustus ada yang menchat saya seperti ini. Selamat sore Bu Syara, besok sampai jam sini, jam berapa kira-kira? Tanggal 17. Oke.
Ada lagi yang chat atas nama suami beliau, Pak MT. Selamat sore Pak Sinyo. Jam berapa kira-kira Pak Sinyo dan Mbak Sarah sampai di Bangun Jiwo? Saya tidak mungkin tunjukin ya teman-teman ya, tapi ini ada. Dan ini adalah bukti pertemuannya. Nah, terus next. Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. Oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah yang bayar. Ya? Tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Oh, orang kaya kok nggak bayar. Meskipun saya orang Cibinong, yang dibilang orang Cibinong.